Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Rahmatila, NIM akhir 196. Ini saya akan mengerjakan tugas Sister distribusi keamanan yang teori. Untuk tugasnya pertama, setup 2 database server di sistem operasi Linux menggunakan virtual machine, lalu konfigurasi database sebagai master dan slave, dan yang terakhir membuktikan bahwa konfigurasi master dan slave-nya itu berhasil. Oke, di sini saya sudah pakai 2 Debian. Ini saya remote pakai putih. Nah, untuk setup database di sini sudah ada penjelasan dari bapaknya. Yang pertama itu tentunya ada SAM untuk menjalankan database. Nah, setelah itu kita bisa remote, kita bisa start SAM di Debian-nya supaya bisa kita supaya kita bisa jalankan. Untuk startnya itu kita bisa klik sudo opt lam. Nah, karena saya sudah start, jadi mungkin bisa kita restart tuh, kelihatan. Nah, kalau awal start cuman gini aja, opt lam, tapi slash lam lagi. Tapi karena saya sudah start, jadi ini saya restart aja. Opt lam. Nah, ini tanda. Untuk mengecek apakah database sudah aktif, kita bisa lihat di sini dengan menuliskan IP-nya. Ya, untuk Debian servernya yang pertama saya pakai IP 2, yang kedua pakai IP 4. Nah, kalau bisa dibuka berarti database-nya SAM-nya sudah aktif. Setelah itu, langkah kedua kita sambungkan database menggunakan SQL Yoke. Ini seperti ini. Jadi nanti ke sini, ke new connection. Habis itu new, kita tinggal tambahkan ya. Saya pakai nama IP. Lalu di bagian MySQL host address-nya kita tulis IP, dan sebelum lanjut kita buka di database MySQL-nya, pastikan sudah memiliki akun yang bisa untuk disambungkan ke MySQL Yoke. Nah, di sini saya pakai ini. Ini untuk yang server pertama yang jadi master slave. Pakai Z2, hostname-nya %. Pastikan ini all privilege dan yes. Nah, kalau sudah nanti tinggal kita tulis ini IP database-nya, terus username. Ini kan punya saya yang database 1, yang 4 itu yang account. Saya sudah buat tadi Z4. Nah, Z4 terus passwordnya Z4 juga, portnya. Nah, terus kita koneksi. Nah, setelah terkoneksi, lanjut untuk membuat database. Namanya replika DB. Kita bisa langsung copy query yang dicontohkan oleh bapaknya. Ini nanti kita membuat database namanya replika DB. Bisa juga secara manual karena ini ada GUI-nya, user interface-nya, jadi tinggal create database. Nah, setelah itu kita tinggal setelah bikin database dengan nama replika DB, kita buat table namanya data. Di sini bapaknya nyentuhin pakai table namanya data, terus kita insert data value ini. Kalau kita lihat itu kayak gini. Yang ini yang dicontohkan bapaknya tadi. Sorry. Oh. Oke, karena bapaknya tadi menentukan menggunakan ini dalam buat database, diinsert isi database-nya, lalu ekspor. Nah, bapaknya menyarankan pakai SQL Yoke karena bisa mengirim isi database
langsung dari antar IP ke IP yang lain. Nah, setelah itu kita konfigurasi di bagian servernya, bagian Debian-nya. Ini untuk yang pertama, karena ini yang kedua. Saya bisa tambahin ini, cek di bagian ini server ID. Yang server ID sama dengan 1 log SQL bin. Nah, ini report hostnya, nama hostnya tinggal kita kopas saja dari contoh bapaknya. Setelah itu kita restart. Nah, setelah itu bapaknya menyarankan membuat baru user namanya replika. Tinggal kita kopas ini, terus kita jalanin, terus cek, jangan lupa cek apakah user replika ada. Nah, setelah itu menyambungkan antara database satu dengan database yang lain. Jadi ini model master dan slave. Nah, kalau yang dijelaskan di video bapak sebelumnya itu kan misal ada perusahaan besar terus database-nya banyak gitu tersebar ada di negara lain, kayak misal TikTok ada di Cina tapi dia punya cabangnya ada di Indonesia, ada database-nya di Indonesia. Nah, itu untuk mengirim datanya supaya saling terkoneksi, supaya saling sambung sama terus antara database yang lain, itu menggunakan master dan slave. Misalnya masternya dari Cina dan yang di cabang-cabangnya itu slave. Nah, untuk supaya bisa menyambungkan seperti itu, setelah kita bikin akun seperti ini, bikin user, kita cek status, master status, sini, kita jalankan show master status. Nah, kita tinggal tulis ininya, nama file mysql bin 0002, sama position, sama nama database-nya. Terus yang di database yang lain, di bagian slave juga sama, kita terus slave status. Nah, bukan, sorry. Show master status dulu. Nah, ini berbeda posisinya antara database 1 dengan database 2. Database 1 ada di position 603, filenya 002, ini juga sama 2, tapi posisinya 805. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ID database dari tiap slave atau di masternya, kita catat dulu supaya nggak lupa nanti. Terus habis itu baru kita tambahin ini, change master to master host. Kita tulis IP-nya yaitu yang database ini pertama, yang kedua master usernya yang replika tadi dibikin, replika passwordnya, master log file-nya. Nah, ini diisi data dari SQL sama positionnya. Yang tadi itu posisinya 313. Setelah itu kita start, lalu kalau sudah tinggal show status dan pastiin di bagian slave IO running sama slave SQL running-nya itu jalan. Di bagian sini juga kalau sudah misal di slave tadi sudah sambung ya, jangan lupa sambungin juga di sini change to master, dan yang ditargetkan itu ke IP database yang di tempat lain itu yang keempat ini. Setelah itu ininya diisi sesuai dengan master yang ada di sini. Kalau sudah tinggal di start, habis itu kita lihat slave-nya dan juga pastiin supaya slave IO running dan SQL running-nya berjalan. Nah, kalau sudah ini sudah tersambung, tinggal kita buktiin. Nah, jadi bapaknya membuktikan membuat database baru namanya mahasiswa. Di sini saya coba membuat dari yang server titik 2, saya membuat tabel, misal namanya tabel dosen. Ada kolom nama, misal kan punya nomor induk gitu, misal nomor induk sama nama. Ini nomor induk tipenya char.
tanggal 10, terus nama varchar, ya, ranknya 50, terus yang dijadikan anunya yang nomor induk, terus yes. Oke, di server Debian yang kedua ini sudah bikin apa namanya, database namanya dosen. Kita isi misal nomor induknya 123, nama dosennya itu, terus nama dosennya bapak misalnya. Nah, otomatis kalau ini tersambung master dan slave seperti yang dijelaskan tadi, harusnya di server yang keempat itu otomatis keisi. Kita refresh, kemudian table. Oh ya, kita refresh dulu. Sorry. Ini juga kita refresh. Bentar. Oh, SQL-nya kayaknya ya. Reset bro. Berarti bentar ya. Kalau gitu ini saya hapus dulu. Nggak usah. Langsung anu aja. Replika udah ada. Jadi kita show master. Kita jalanin. Terus habis itu kita tulis yang baru, kayaknya berubah. Connect. KDB ini nama database sama. Itu di sini kita show master juga. Show master status. Ya, berubah. Sini juga KDB. Lalu kita sambungin ke ambil ini, ini functionnya ini klik apa kita oke, oke. Terus setelah itu ini kemudian kita ini lalu khususnya 805 sorry ini kita jangan sebentar nya pastiin. Oke, jalan. Oke, sekarang kita coba bikin tabel baru kali. Bikin tabel baru namanya nama anak misal hewan, ID hewan, nah acar dulu yang jadi primary. Masya Allah.
Harusnya di sini muncul. Kalau misal database-nya sudah ada diisi baru gimana? Misal 134 masuk. Kalau database baru kok nggak muncul, kayaknya karena lupa juga. Apa karena mahasiswa masuk? Misal kalau salah satu ini saya hapus, apakah di sini juga ikut hapus? Jadi pas saya bikin database baru, saya lupa tadi ada aplikasi. Restart. Tapi nanti kalau di restart berubah lagi gak sih? Harusnya nggak usah di copy, nih udah otomatis. Benar. Apple tadi pasnya di replika DB. In orang so error code kayaknya gara-gara di sini deh, di koneksi terputus dari saya database-nya nggak masuk. Di sini replika pertama. Nah kalau saya bikin tabelnya di sini, misalnya guru char lengthnya 10, ini 50, ini jadi primary. Ya.
Nah, ini masuk. Oh, oke. Ini masuk terus, nah, akhirnya masuk Bapak. Jadi untuk menambahkan database baru ada dari sini, kan dari sini. Karena berarti ini yang master dan yang kedua yang ini yang slave. Oke. Ini di sini kita tambah. Oke. Misal saya dari slave-nya dari server kedua ini, misal kita di bagian guru, kan nyambungkan guru dengan ini. Misal di bagian guru kita tambahin dari yang kedua, tambahin baru namanya ibu. Kita save, otomatis ini belum di refresh. Oh enggak, ini berarti ini dari sini yang enggak nyambung. Berarti apa belum pakai Arab. Oke, jadi bukan, kalau dari tutorial bapaknya semuanya nyambung antara 2 sama 4 dari server sini sama sini. Cuman kalau dari saya ini nggak nyambung. Kayaknya bagian keempat pun master. Ya, master to master house. Final. Master 1. Lupa lagi kan. Master 1. Start slave atau start. Yang error tadi di sini kan ya. Misal baru. Oke, jadi yang di slave yang di sini nggak nyambung, cuman di sini otomatis nyambung ke yang lain. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.